diambil sih. Iya, biar aman ya, biar aman Iya. Lukasnya. Tidak ada pengkopian sama sekali. Wah ini early gamenya di Tapi aku suka sih, ini pengambilan EVOS, draftnya. Bagus ya. Secara statistik, Lukas sangat jauh di atasnya Suyo. Iya, lebih durable. Iya. ya sama 2 menit pertama Om ini dicolek-colek diajak berantem mulu gak sih ini Bigetron? Pasti, Iya. kayak flash combonya Lukas juga kan dalam ya. Iya. Di level 2 nih, Betul. ketendang sekali. Separuh HP pasti hilang. Oke. Ini masalahnya gak Lukas doang, dia bawa Valen lagi kan emang petarung di awal dari magical damage Iya. juga. 1-1 lagi loh. Nah, masih ya buat Dan langsung di pick ketiga. Kita akan melupakan Granger sejenak. atau kita melupakan Moskov. Yes, Beatrix pun nggak jadi masalah berarti. Iya. Oke. Mungkin warnanya untuk bisa pecahin weakness dari Lukas ya. Karena Lukasnya sebenarnya flex. Cuman Albert nih lebih sering membawakan Lukas buat masuk ke jungle dengan patch yang sekarang memang lebih Iya. efisien buat jadi jungle. Dan juga ini juga takutnya ada gocekan dari Valentinanya ya. Yep. Gak sih, kayaknya Valentina EXP udah gak mungkin ya. Enggak lah, kan sudah ada Lukas tuh. Yes, Matilnya Ben. Nice. Pastinya untuk menutup lagi Kating Power dan Yep. aksi penyelamatan untuk Lukasnya. Kalea. Kalea Ben juga. Tanpa Kalea ya. Satu lagi nih, Romer lagi, Tigreal Gatot. ada, Gatot Kaca ada. Aku bahkan pengen ngeliat Arlotnya Ki lagi loh kembali. Iya. Kalau Lolita Nggak ada Cusin, ada Jushin ya. ada Cusin. Yap, oke. Susah. Tapi mungkin edit dulu ya. Hero Natsu ternyata. Di ban. Waduh, ini Natko dipaksa lagi. Hero apa lagi nih Natko nih ya? Iya, ini- Beda-beda selalu tiap hari dia. Ini cowok Ben gak sih? Cow. Waktu di mid kan hero-nya fake sana ya. Iya, Tapi di EXP eksplorasinya banyak nih. banyak banget nih. Nah, keren ya. Keren banget. Bisa ganti-ganti role secepat itu. Sulit Badang loh. juga masih ada, malah masih ada Badang. Badang. Tapi Ben cowok kah buat cowok Vin? Jovin ya. Atau Johan? Cow oke. Kalau memang mau di draft sekarang hero-hero pick off. Kaja mana ya Kaja ya? Sudah di adjust, di buff. Masih belum keluar. Iya, karena nanggung sih. Dia pick off-nya pakai ulti kelamaan gak sih Om? Iya. Terus kayak jadi badan juga nanggung, nge-damage juga enggak. Oke. Obvious Ben. Ada Povius. Oke, mau ambil main pick off kah? Atau mau ambil badan lagi di depan? Kalau ambil badan, Hylos ada. Ada Gatot. Gatot yes. Ya. Gatot Romer Cici oke. Oke, Gatot Romer terus Cici. Cici nanti. Cici JXP. Ya, kalau. Kalau. Cici kalau. Ya. Oke, dan pick keempat dari Bigatron. Masih berdiskusi secara matang-matang ya. Iya. Sepertinya Rom dulu yang akan diambil. Dan Gatot Kaca kah untuk Romnya? Gatot oke buat pegang ke Lukas ya. Ya. Karena Lukasnya kalau memang cukup mengganggu nanti plus kombonya bisa di stop dengan dia. Oke. Oke, dari EVOS 2 yang akan langsung mereka amankan. Bot lane udah ada. Mid lane udah ada. Rom dan EXP harusnya. Kemana nih ya? Rom Ki bisa main setup juga. Banyak sih sebenarnya full hero dia ya. Yes. Tapi so far ya kita melihat memang Ki di sini masih sangat-sangat cocok ya, kompatibel dengan Albert. Masih main Johan juga oke. Oke, Valentina ada. Atau ya pick off pasti aja kayak Franco mungkin. Wow. Franco ya. Oke lah buat tutup si Wan-Wan, iya. ya bener. Flicker gigit aja langsung ya belakang. Iya. Ini kalau sampai nanti team fight-nya, waduh, apa Apatrao Guardian kalau emang keluar setelah team fight ini Lukas agak ngilu gak sih? Untungnya nih ada satu penghalang lagi nih ya. Ini 3 badan. Lukas kan tergolong badan kan? Iya. 3 badan nanti late game-nya dipegang dengan Harin. Oke. Nah, ini karena sudah muncul seperti ini Cici XP oke lah. Oke ya untuk hero-hero tebel ya, Ya, terutama Hylos untuk Lukas. ketemu sama Hylos. Lukas ikut. Yap. Oke. Cici kah menjadi pilihan untuk Ayo. lagi ngomong apa? Ayo coba Iya. ayo. Mikir sampai keras banget tuh. Nah, tadi jempol. Sekarang udah telunjuk kayak digigit. Oke, lu pede gak pakai ini? Ayo gas. Gas ya. Yo. Oke, sepertinya sudah diputuskan ya. Yap, Satu pilihan terakhir betul. untuk di manakah keberadaan dari Gatot Kaca dan Cici. Berarti Gatot bakal ada di tangan dari Vin. Ya. Harusnya Hylos-nya di Rom ya Om. Hylos Badang EXP. kalau ngeliat kayak tadi ya terpaksa dituker ya. Iya. Karena kalau dari Hylos satu lane dengan Cici udah jelas dia akan bully lane Iya. jadinya.
Jadi kalau ditukar ya masih bisa juga. Team fight-nya nih yang harus jangan sampai curtain call-nya kena ke Lucas plus Hylos. Itu dia. Wah, 2-0 atau 1 sama kira-kira? 2-1 dong. 1 sama dulu berarti. 1 sama dulu? Iya. Berarti 1 sama nih ya Iya. awalnya. Om apa? 2-0 atau 1 sama dulu? 1 sama. 1 sama? 1 sama. Oke, 2 suara untuk 1 sama. Tapi kita ingin bertanya ke EPL Arena, kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama dulu? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Oke. Tapi apakah one-one ini akan menjadi salah satu kunci juga Om untuk Bigetron bisa menyamakan kedudukan? One-one-nya harus cepet jadi. Jangan sampai seperti tadi ya, kayak sudah banyak counter item buat one-one juga, jadi dia nggak bisa ke-deliver damage-nya dengan maksimal. Dan sebenarnya untuk one-one di sini bisa di-cover karena masih ada Cici nanti yang untuk menutup damage-nya dia ya. Karena banyak hero tebal kan, dan di sini Cicinya akan punya peranan penting. Oke. Dan sejauh ini masih coba untuk saling menguasai ya dari area rivernya. Sementara kalau melihat dari set talent emblemnya nih. Lagi 2 Pulse of Together. 20% masih ya? Masih. Ya, kalau buat Eman nggak ada perubahan sama sekali. Emblemnya juga masih dengan emblem Marksman, Hold Yourself, Swift, Attack Speed ada di sana. Weakness Finder juga. Yep. Dan kembali ya dengan adanya trail terselip di Cici plus. Wah, Melo di bagian tengah tuh udah flicker tuh kayak tuh. Iya udah flicker karena keangkat-angkat Chusin ya. Yep. Karena ini agak nasib yang berbeda dengan adanya Yif barusan. Karena secara range ini kita tahu bagaimana Valentina harus maju untuk clear. Ya, tapi Valentina punya Arcane Shot yang bisa ngedes 2 kali ya. Selain bisa masuk, juga bisa keluar nanti dari range Lantern Flare. Oke. Tapi sejauh ini Finn juga udah harus mundur dulu perlahan. Dan wah ini kayaknya agak cukup berbeda. Keramaian terjadi di area bot lane. Ya, karena emannya di babysit sekarang. Betul. Tidak akan terlalu dimudahkan dulu. Set di atas juga udah ada serangan dilakukan. Ya, tapi Natko ini dia. Natko. Jarang kita lihat bermain, tapi sekali main, impact-nya. Iya. Luar biasa. Dan juga ini Weh, oke. Wait. Hampir saja. hampir. Dan Swelo udah recall 2 kali Om. Ini banyak waktu yang dibuang loh oleh dirinya. Dan Moreno masih power banget ya dengan cusinya dia. Dia berani loh, berani buat trade juga. Nah itu dia. Kemampuan dari Valentina sendiri lompat ke dalam, kasih damage mundur lagi keluar dia dari jangkauan Lantern Flare. Yap. Berarti sejauh ini belum ada level 4 untuk Swallow. Belum ada IMU yang bisa dikeluarkan, tapi baru saja terjadi sebuah gebrakan yang dilakukan. Tapi Ki menjadi korban utama pula, walaupun tadi Narko sudah membuka sebuah serangan begitu mematikan. Namun sekarang Narko berusaha untuk bisa kabur. Wah, udah ada satu lagi hal yang memang dilakukan oleh Swallow untuk bisa mengikat dan merasakan bagaimana rasanya menjadi Cici itu sendiri tadi. Wah, kena EOG keangkat Lantern Flare ini. Wah, agak bergerak sama sekali. Buset, Narko numpang lewat, tidak ada yang menggubris kehadiran. Dan namun untuk sekarang sebuah hal dilakukan kembali. Dan sekarang ada Narko di bagian belakang. Dan juga pergerakan dari Kaye yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Kinya masih saja tidak akan kuat karena sedikit lagi tersisa. Dan Albertnya pun menjadi korban. Wow, early game yang sangat-sangat bisa dikuasai oleh Bigetron Esports. 4-0, 2000 gold lead sekarang. Again, retribution dari Anavel. Ini sangat-sangat menjadi satu kekuatan untuk dirinya. Plus ya tadi sebenarnya ngeliat dari Natko ini udah lumayan bantu untuk setup ya. Ya, sangat bagus buat setupnya dia. Iya. Cuman kepegang. Nah itu dia, kepegang dengan Cici yang sudah berhasil hampir full play juga untuk bagian top. Dan ini berarti untuk fokus dari Bigetron, mereka tinggal melihat apakah emannya jadi. Karena kalau mereka sudah sampai bisa membuat eman jadi 3 lane win, bisa dipastikan untuk Bigetron. Oke. Dan ya udah kelihatan pressure-nya juga. Dan ya tadi yang udah dibahas juga. Wifos? 82% ngeliat mungkin dari revolusi game pertama tadi ya. Dengan begitu meyakinkannya juga dapetin satu comeback. Tapi Eman yang emang udah dibantu sih. Yap. Ini yang buat akhirnya nasib dari one-one-nya berbeda dibanding game pertama tadi. Gak mandiri ya, yang penting dibuat kaya juga atau nggak kaya pun yang penting menang win. Oke, di atas mereka mencoba untuk bisa membabat habis pergerakan dari Luke yang masih sangat kuat. Ya ini susah ya, belum ada damage juga yang mumpuni dari... Ini kan soalnya Badang dan juga Lukas ya, secara damage deal masih belum terlalu besar juga untuk bisa menumbangkan Luke yang punya Vengeance bahkan tadi. Ya, selama Vengeance belum tertrigger ya, ini dia bakal bisa nahan 2 hero ini gitu loh. Untuk di awal juga oke. Eman untuk Corrosion. Ini Alpha ketinggalan 3 level. 3 level. Ya terlalu jauh ya, karena memang power buat Suyo juga sih level 3 yang kecil. Dan juga rate tadi yang masuk purple buff. Ya.
Oke, wah. Dan telah terjadi lagi sebuah hal yang dilakukan, tapi Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill. Ya punishment ya terhadap Luke yang memang juga lumayan jauh dan nyari informasi sebenarnya di saat adanya turtle sedang dieksekusi. Terlalu berani cuma untuk Luke ya, karena Vengeance tadi kan sudah tertrigger. Ya. Kalau ada Vengeance bisa beda cerita. Tapi karena Vengeance tadi sudah dipakai di topnya ya dia pasti tumbang tadi. Terlalu banyak pemain-pemain EVOS juga. Dan sekarang masih unggul untuk Bigetron-nya. Tapi mereka mainnya lebih pasif nih untuk Bigetron. Kayak mereka sudah punya keunggulan. Mereka akan coba untuk memberikan lane, 2 lane terkhusus buat Eman kan. Nih, Spin. Oke, di bawah Erlan cukup santai menanggapi, ada 3 player total. Sudah mulai mendekat, akankah ada sandwich game yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS? Karena di bagian bawah sepertinya sudah mulai berkumpul cukup ramai, tapi terlalu lama. Namun sekarang ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan. Walaupun Revitalize ya, tapi mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan kah? Masih gagal. Kalah jumlah ya karena rekan-rekan dari EVOS yang lain masih terlalu jauh. Ya. Dan War X selesai untuk Annabelle. Dan kalau nggak salah juga War X sudah ada bagi Luke. Waktunya sekarang Luke untuk join team fight. Yap, tapi Nako sekarang mengisi area mid. Tapi bagus banget ya. Pertukaran pemain yang dimiliki oleh EVOS dari roll ke rollnya ataupun dari landing ke landingnya. Namun sekarang ada Badang yang memang sudah berhasil dihancurkan. Tapi di bagian atas sepertinya Albert pun akan melakukan hal yang sama. Hanya saja sekarang Gayeye menjadi korban. Ya dan Chushin masih menjadi perkara ya. Untuk dihadapi sama EVOS dari tadi benar-benar dipegangin habis-habisan dan Swallow. Begitu baik tapi Eman. Satu terakhir untung saja dan Revitalize dari Finn. Iya. Yang memang sudah diaktifkan. Bahkan sekarang Swallow-nya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Dimana Moreno-nya mencoba untuk terus-terusan menghantarkan damage-nya. Bisakah Swallow bertahan dan tidak selesai. Iya dan di sisi lain pun Albert harus hilang. Wow. Oke. Terpisah-pisah sekarang pemain dari EVOS. Dan ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh Bigetron Esports. Bisa memenangkan pertempuran ini di game yang kedua. Wah ini seperti diacak-acak semuanya sama Bigetron loh. Line atasnya juga dipegangin, kontrol objektifnya juga mereka kuasai. Dan setiap adanya teamfight juga mereka punya respon yang begitu cepat Om. Ya, bukan hanya respon ya, tapi lebih ke hero-hero yang dimainkan dengan Bigetron. Ini adalah jawaban dari apa yang dipilih oleh EVOS. Kayak oke lah, masih ada Cici, tapi di belakang dari Cici tuh Chushin akan mengangkat 3 hero badan yang tadi sempat mention. Iya terutama untuk Ki ya, yang memang real jalan kaki juga. Dan Perfect Turtle berhasil itu didapatkan oleh Bigetron. Keadaan yang sangat-sangat terbalik dibanding game sebelumnya juga. Tapi ya keunggulannya sekarang udah lumayan jauh soalnya. Ini benar-benar sangat bertolak belakang mungkin ya dari game yang pertama. Ini sangat situasi sedang dipegang sepenuhnya oleh Bigetron juga. One-one-nya lihat nih, One-one akan overfed sekarang di bottom lane. Beda mungkin di game yang pertama, One-one nggak terlalu kelihatan bisa mendeliver damage. Tapi sekarang One-one punya teman. Dia Patra Guardian, tapi ternyata Nako langsung correct tadi untuk bisa menghantarkan dan juga mengusir. Iya pukul mundur ya. Dan lagi-lagi bukan cuma sekedar dari damage dealernya aja, soalnya Luke aja tadi udah kenain Yo-Yo Blitznya. Itu udah cicilnya lumayan parah loh. Ya, karena banyak hero yang punya full inevitable, jadi ini akan sangat maksimal sebenarnya untuk efek-efek dari Yo-Yo Blitznya dia juga. Mainin dari full lawan kan. Ya, dan Kinya berusaha untuk menabrak, bukan opsi yang bagus kalau nabraknya ke Eman. Yap. Walaupun Emannya tadi sempat ke stun juga, cuman belum berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dengan weakness point yang dipecahkan. Sembari juga kayaknya memang ngejaga aja sih. Ngezoning pemain-pemain dari EVOS biar gak terlalu maju. Karena belum ada teamfight yang memang ingin diinisiasikan oleh Bigetron, mereka akan menunggu Lord harusnya. Ya, objektif ya, sebuah objektif penting juga. Dari goldnya, dipegang seutuhnya oleh Bigetron, terutama untuk junglernya ya, 2600. Ini gold difference yang sangat jauh. Dan kita nggak melihat efisiensi dari Lucas di game ini. Kayak kepegang banget untuk Albertnya. Ya, dan kayak memang benar-benar dijawab habis ya. Dengan Moreno, Chushin. Dipegang sama Luke-nya juga. Dan apalagi kalau misalkan kita head to head kan antara Suyo dan juga Lucas. Walaupun secara win rate menang Lucas ya. Lucas ya. Tapi kalau secara damage deal, Damage deal-nya Suyo. apalagi udah snowball. Ya, ini yang snowball ya. Dan semua bisa pegang ke Albert sih. Jadi lumayan serba salah juga. Finn bahkan unbreakable-nya. Lihat nih. Yap. Itu dia. Hey, kayak harus mundur. Tidak bisa. Permainan sangat pasif, sangat pelan, tapi benar-benar menghancurkan. Iya, di zoning parah sih. Dan Luke mulai masuk. Gak bisa terlalu dalam untuk bisa memberikan balasan, di mana sekarang Albert ya. Akankah bisa ditarik? Dan benar saja hilang kali ini Albert. Tidak kuat untuk bisa memberikan perlawanan. Bahkan sekarang Victor udah langsung diaktifkan, tapi Evan berhasil dihancurkan. Akankah ada momen balikan yang memang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS? Karena sekarang mereka mendapatkan 1 player lagi. Sudah total ada 2 player, namun ada Annabelle dengan level 15 dan siap untuk bisa membalikkan keadaan. Iya, Albert yang hilang ditukar dengan ada 2 pemain
ya Moreno dan juga Eman. Tapi ini ada waktu yang bisa dimanfaatkan pula. Sambari slow push di Lord atasnya. Iya, ini bakal dibiarkan juga ya. Sehingga Moreno dan Eman juga akan tetap bisa berkumpul nanti. Karena Lord di atas masih tertahan dengan adanya wave minion. Ya jadi ditahan dulu, disabarin dulu. Nunggu untuk unggul dari segi jumlahnya juga. Karena Lordnya juga memang nggak bisa ditahan terlalu depan sama EVOS ya. Mereka akan menunggu Lord ini untuk masuk. Iya. Masih ada shield memang ya buat EVOS di base turretnya. Tapi ini ada keadaan yang tidak diinginkan oleh EVOS. Kayak mereka harus bisa pegang juga di awal. Tapi pada kenyataannya ada Luke bisa zoning, Finn bisa zoning, ada Moreno juga. Jadi ya serba salah saya kondisi untuk EVOS. Dan Lord akan bertamu lewat atas tapi udah berhasil dihancurkan. Erlan benar-benar menjadi harapan untuk EVOS saat ini. Iya, sudah men-trigger juga dari 2 Holy Defense ya. Di arah tengah dan juga atas, bahkan bawahnya harusnya udah nggak ada juga ya. Di-trigger semuanya satu persatu dan Bigetron juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka coba untuk cicil dulu aja dengan hadirnya Lord tadi yang charge terhadap base turret dari top lane. Mereka akan kuasai dulu semua farmingan yang ada di area jungle milik dari EVOS. Ini sangat dapat sekali sih. Masih dengan 3 lane juga meskipun nggak bisa masuk ya Bigetronnya. Tapi presence mereka di depan base milik dari EVOS yang akhirnya mengkotakkan EVOS untuk nggak bisa kemana-mana. Kalaupun di sini dari wave minionnya bisa dibersihkan EVOS itu di depan, bakal dibiarin aja lagi. Sehingga ini lebih memaksa untuk EVOSnya yang keluar buat nyari gold. Yap, dan kita udah ngeliat referensi di mana EVOS mereka dalam keadaan seperti ini. Tapi dengan gap yang nggak sejauh ini Om. Iya, benar. Erlan memang punya Holy Crystal. Bisa jadi item pembeda memang kalau Bigetron mereka maju dan overextend. Oke. Dan masih turun lagi juga dari segi tempo yang dimainkan oleh Bigetron. Mereka dalam keadaan unggul tapi gak mau yang terlalu terburu-buru juga. Sambil nge-freeze nih dari segi wave-nya di 3 lane yang berbeda. Membiarkan dari EVOS keluar dari tempat persembunyian ya. Karena kalau nggak kayak gitu ya mereka hanya benar-benar nunggu aja tanpa mendapatkan apapun. Iya. Mau gak mau ya lihat dipancingannya. Udah di-freeze dulu di depan. Iya biar farming gitu loh. Ya, dipaksa masuk dan perbedaan dari kedua jungle. Hampir 5.000 gold ya. Buset. 4.000 sekarang. 4.300. Yep. Ini jauh banget sebenarnya untuk level difference-nya. Goldnya full, hampir full item ya. Iya. BOD last item harusnya untuk Anavel gitu. Ya ini udah snowball dari awal sih. Yep. Dari 301 yang dibawa juga 8.200 sekarang. Gold lead yang dipimpin oleh Bigetron menunggu Lord yang ter-enhance akan muncul. Sementara EVOS mereka juga udah harus berwaspada dengan adanya lane jauh nih. Lane bawah yang udah mulai didorong sama Bigetron. Yep. Lord sudah spawn memang. Tapi sepertinya ini nggak bakal ada kontes ya. Yang datang dari EVOS karena kalau Sulit mereka mau banget. kontes mereka butuh Albert ya untuk menang rate dan Albert akan keangkat, kena unbreakable, kena taunting, apapun itu dan Albert gak bakal bisa bergerak. Ini benar-benar ya hit or miss sih, one way ticket gitu loh buat Lucas tanpa Matilda ya. Biasanya Yep. kan kita lihat ada Matilda yang bisa nyelamatin, tapi ini benar-benar dalam keadaan yang tertinggal juga nggak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu dan menanti. Bagaimana upaya dari Bigetron untuk bisa mendobrak paksa lini defense dari EVOS. Sementara Lordnya sudah muncul di area top lane. Yep. 3 lane mungkin bagi Bigetron juga. Atau mereka akan lebih lagi untuk memberikan pressure ke EVOS dengan melakukan pick off. Ini sangat mungkin sekali terjadi. Tapi kalau mereka mau mereka bisa barengin Lordnya, nanti ada AOG untuk Finn-nya. Dan ini dia nih, satu buah wave di area top yang bisa dimainkan Bigetron sekarang. Anavel udah punya BOD tuh. Yep. Nabrak ke AOG, Finn. Ini bakal dikawal. Harusnya langsung masuk dengan charge-nya juga. Sementara dari Bigetron lebih berfokus untuk mencoba mengganggu di lini yang lain ya. Yap, itu dia Lordnya. Sudah bertemu di atas. Tapi ternyata Zaman Fodal langsung dikeluarkan. Dan sekarang Cici pun masih bertahan. Tapi Luke satu terakhirnya masih tertahan, masih bertahan. Namun ada pergerakan dari Finn yang menjadi orang terdepan. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan. Dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Bahkan mereka masih stay berlima untuk tetap bisa menekan apa yang dimiliki oleh EVOS. Iya, tapi gak bisa juga Bigetron menyelesaikan gamenya dengan cepat. Defensif yang diberikan oleh EVOS masih membuat mereka punya kesempatan untuk bertahan. Waduh, kalau sampai EVOS bisa menetralisir ini untuk bisa menahan jauh lebih lama Om. Bahaya buat BTR lagi Om. Ini masalahnya gap 10.000 gak bisa end secepat itu Om. Iya, kayak ini juga adalah power spike kan. Buat hidden dari Bigetron karena mereka belum bisa nge-end ya. Mereka harus lebih bersabar juga. Karena sebenarnya untuk keraguan dari Bigetron masuk itu kalau sampai dari Natko-nya bisa setup tiba-tiba dengan Fizz Crack-nya dia dengan Fizz Break juga. So, agak sedikit tertahan Swallow, Winter Crown. Tempo lagi-lagi menurun juga, belum ada pergerakan lebih untuk Bigetron ya. Mereka juga cukup ragu, jangan sampai mereka terpunish.
Dan lihat bagaimana Albertnya sebentar lagi akan hit di level 15. Mulai bisa mengejar ketertinggalan. Yap. Atas Anavel yang kita lihat, Anavel juga cukup stuck ya. Tidak hanya adu objektif nanti di area dari Lord ya, Meh. Iya, ini kayak keunggulan maksimal dari Bigetron kalau mereka gagal buat nge-end. Apalagi nanti kalau EVOS sudah bisa sama itemnya. Nah itu yang bahaya. Oke, sabar lagi, turun lagi. Dan ini benar-benar pelan banget ya. Gak ada point dead sama sekali ya. Gak Dari ada. tadi kita lihat, kita cuma nunggu tapi gak ada point dead. Iya, benar-benar bertahan. Apalagi kan ini sama-sama punya bala bantuan dari Revitalize ya. Untuk frontlinernya dari Ki, dari Vinny juga. Dan kalau misalkan lihat dari Bigetron yang mereka juga nggak terlalu banyak melakukan inisiasi ya. Iya, Mereka juga hati-hati banget nih. masih nunggu juga. Iya maksudnya ini gapnya jauh banget om, 10.300 maksudku. Iya, over respect kah untuk Bigetron. Tapi ada Lord. Pembeda jelas untuk Lord yang sekarang bisa di kontes EVOS. Meskipun ya kontes masih high risk, terlalu high risk untuk EVOS. Yap. Dengan low reward bagi mereka pastinya. Waduh, sedikit lagi. Natko mencoba untuk bisa mendekat, gagal mereka. Tapi ternyata Bigetron, mereka bukannya mundur, tapi mereka malah maju guna untuk bisa menghancurkan mungkin kuantiti yang dimiliki oleh EVOS. Yap. Tapi ya memang EVOS juga nggak mau yang terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan kontes ya. Mereka memilih untuk mundur lagi, tarik lagi, paksa untuk memberikan setup defense seperti apa nih. Karena ini Lord yang sudah muncul menjadi Lord ketiga bagi Bigetron. Dan lagi-lagi posisi defense apa yang akan dilakukan oleh EVOS. Ya, EVOS mereka bakal coba buat main rapet. Ini sangat-sangat bisa ya. Yang penting mereka maksimalin badan. Yap. Oke, ini dia. Kan seperti apa Anavel akan masuk lewat atas. Wave minion sudah dia bawa. Sementara sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan di mana Patrol dia tadi connect langsung ke arah beberapa play. Tapi Anavel! Apa yang terjadi? Namun kayak berhasil dihancurkan pula. Hanya saja ada cross yang memang sudah diaktifkan dan mereka sudah terkena damage begitu mengerikan. Tapi Pecah! Satu sama. Real satu sama sang robot merah menolak tunduk. Dengan adanya gameplay yang cukup berbeda, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mudah untuk ditaklukkan. Iya. Dan juga dengan apa yang dibawakannya untuk Bigetron itu sendiri. 1-1 dan